Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa kembali di Zuminar Hima, Ibu Profesional Bogor. Perkenalkan, saya di sini Novianti Purnamasari sebagai host dalam Zuminar hari ini. Hari ini kita akan eh, belajar bersama ya dengan salah satu member IP Bogor yang bernama Reni Handayanti. Mungkin nanti teman-teman di sini bukan hanya member IP Bogor ya, nanti akan ada mungkin panggilan yang khas dari IP Bogor yaitu ce atau ece gitu ya. Nanti mudah-mudahan tidak kaget gitu ya apa artinya. Artinya itu adalah kakak ya. Mungkin di Sunda itu ada ece, cece, ada juga teteh gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama yaitu merancang PBL sederhana yang terintegrasi untuk anak usia SD. Nanti mungkin ini ya teman-teman semua atau aja-aja semua ada yang bingung nih PBL itu apa, nanti akan terjawab di sini gitu ya oleh narasumber kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai Zuminar pagi ini, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Selanjutnya, saya akan share ini dulu ya, CV narasumber kita hari ini. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Oke. Narasumber kita hari ini adalah Reni Handayanti. Domisilinya di Bogor ya, tepatnya di Bojong Gunung Putri. Sudah menikah dengan dua anak ya, Cereni ya. Inara 9 tahun dan Alessa 6 tahun. Kemudian perjalanan di ibu profesional, matrikulasi batch 5, bunsai batch 6, bunsai itu bunda sayang ya. Buncek itu bunda cekatan batch 3, kemudian redaksi Hima IP Bogor, bunda sayang 8, berarti 2 kali bunsai ya. Kemudian konten kreator IG di IP Bogor, kemudian bunda produktif 4, sekarang masih berjalan ya perkuliahannya. Kemudian kesibukan saat ini sebagai ibu rumah tangga, pengajar privat ya matematika, sains dan bahasa Inggris ya. Kemudian blogger, freelancer, Masya Allah ya. Nah, di sini untuk pendidikan dan pengalamannya yaitu pendidikan kimia UPI ya 2008 dan Math and Science Teacher di High Scope Indonesia. High Scope-nya ini di Jakarta atau di mana, Cek? Yang di pusat ya, yang di Cilandak. Oh, di Bogor. Oke, Masya Allah. Ternyata pendidikannya kimia ya, Cereni ya. Dan mengajarnya juga di seputaran sains ya. Jadi masih satu lingkup gitu ya. Mungkin kalau misalnya sekarang banyak yang menyebutnya apa ya, STEM ya. Betul. Ya, seperti itu. Oke, itu adalah narasumber kita pagi hari ini. Selanjutnya kita akan langsung ya ke sesi materi dari narasumber. Oh ya, saya lupa Cereni. Jadi di Zuminar Hima itu akan ada 2 sesi foto ya, awal dan akhir. Jadi sebelum masuk ke narasumber, izin dulu ya untuk Ece-Ece semua. Kita mau foto bersama dulu di awal dan di akhir. Nanti setelah sesi Cereni menyampaikan materi dan tanya jawab juga akan ada foto bersama ya. Mungkin untuk Ece-Ece semua yang bisa bisa open kamera sebentar ya, kita akan dokumentasikan Zuminar hari ini. Apakah ada yang akan buka kamera? Oke ya, kita tunggu beberapa lagi. Oke, yang belum bisa on kamera nggak apa-apa ya. Oke.
sepertinya sudah mulai banyak ya. Oke ya, kita siap untuk difoto. Saya akan hitung ya. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk sesi foto kali ini. Selanjutnya, saya akan menyerahkan ke Cereni ya sebagai narasumber kita pagi ini. Kepada Cereni dipersilakan. Terima kasih, terima kasih. Oke, selamat pagi Ece semua. Mungkin ada yang dari Bogor atau di luar Bogor, supaya kita lebih akrab. Mungkin panggilannya Ece semua ya. Oke, udah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Cak. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan berbagi pengalaman dalam merancang problem based learning sederhana yang terintegrasi untuk anak usia dini di sekolah dasar. Sebelum dimulai, aku pengen tahu nih teman-teman yang ada di sini, bagaimana nih harimu? Apakah kamu bahagia hari ini? Jadi sebelumnya biasanya ibu-ibu hari ini kalau misalnya ibu rumah tangga, kenapa saya pilih di jam ini? Karena seluruh pekerjaan domestik itu sudah selesai ya biasanya aja. Anak-anak mungkin udah sekolah atau misalnya pekerjaan sudah selesai. Nah kalau yang hadir hari ini, bagaimana perasaannya ketika memulai PBL hari ini? Oh Mbak Dewi Triana, terima kasih live-nya. Untuk yang lain? Oke, saya lanjut ya teman-teman. Ini tadi sudah disampaikan oleh Sonal tentang biodata. Cereni punten. Ya. Ini ya ada yang kecil katanya suaranya. Suaranya terlalu kecil? Atau double? Ada yang menggema juga katanya ya. Ya? Mungkin Cereni yang satu akunnya enggak masuk ke audionya. Halo, sudah Cak? Oke. Oke, mangga dilanjutkan lagi, Cak. Ini adalah CV saya pengalaman mengajar sebelumnya. Apakah Sampah suaranya masih basah double? tidak boleh dibuang. Sampah basah contoh. Ya? Apakah suaranya masih double? Kalau di aku tidak, Cak. Halo? Cek, apakah suaranya masih double? Tidak, Cak. Tidak. Kalau di aku nggak double suaranya. Oke, bisa dilanjut ya? Oke, siap. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah gambaran PBL Experience at Home yang saya lakukan di rumah. Jadi, ketika menemukan masalah, ketika belajar di Bunda Sayang pada saat itu, saya mencoba mengajarkan anak-anak bagaimana menemukan masalah di rumah. Nah, ada gambar nih teman-teman, anak saya pada saat itu di usia 5 tahun, saya tugaskan untuk presentasi di depan ibu-ibu di sekitar rumah tentang sampah. Kenapa? Karena pada saat itu teman-temannya itu belum memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya pada saat itu. Jadi em, kayaknya ini bisa jadi bahan pembelajaran deh di rumah supaya eh, selain anak aku sendiri tahu tentang sampah dan anak-anak di sekitar tuh tahu bahwa kita itu selama ini tuh setiap hari ternyata
menghasilkan sampah loh, dan membuang sampahnya belum pada tempatnya. Maka pada saat itu ketika realize bahwa di sekitar rumah itu anak-anak belum paham tentang membuang sampah pada tempatnya, maka Inara saya tugaskan untuk mempresentasikan pengetahuan yang sudah saya siapkan di rumah. Jadi sebelum dia presentasi, saya ajarkan dulu di rumah. Apa sih sampah? Kemudian sampah tuh jenisnya ada apa saja? Kemudian ternyata sampah itu tidak harus langsung dibuang loh. Ada yang bisa dibuat kompos, ada yang bisa digunakan kembali, kemudian ada yang bisa didaur ulang. Nah, di sini Inara ditugaskan untuk menceritakan tentang sampah. Tujuannya agar teman-temannya itu sadar bahwa selama ini dia itu membuang sampah sembarangan, walaupun tidak bisa diolah, setidaknya membuang sampahnya itu pada tempatnya. Kemudian di sini ada gambar tentang kalau ini project based learning bukan problem based learning. Kalau yang di project based learning pada saat itu belajar tentang ekosistem. Jadi Inara membuat diorama tentang ekosistem yang di dalamnya itu ada makhluk hidup dan benda tidak hidup yang menunjang kehidupan di sana. Kemudian nah ini adalah project. Kalau yang tadi kita realize bahwa anak-anak di sekitar rumah itu memiliki masalah tentang kesadaran membuang sampah. Kalau ini, pada saat Inara usia sekitar 5 tahun atau 6 tahun, pada saat itu tuh dia senang sekali tantrum karena tidak dibelikan barang. Nah, pada saat itu ini kayaknya problem nih. Anak-anak tuh belum paham mengenai kebutuhan dan keinginan. Mana kebutuhan, mana keinginan, mana yang harus didahulukan dibeli, mana yang masih bisa ditunda. Kemudian untuk membangun kesadaran tentang uang, bagaimana kesulitannya untuk mendapatkan untuk mendapatkan uang, maka pada saat itu saya ajak anak-anak untuk berjualan. Di situ sebelumnya Tanpa basah, dia boleh persiapannya adalah ini, membuat desainnya, kemudian menggunting label. Setelah itu di sini ada botol yang ditempel label yang tadi, kemudian ini ada poster yang dia buat sendiri, kemudian dia berjualan. Ini kalau teman-teman rumahnya di area Cibinong, di sana tuh biasa Gor Pakansari itu biasa digunakan buat jualan. Pada saat itu kita memilih berjualan di sana. Jadi Inara tuh bertugas sebagai tuh, itu ada saya, ada adiknya, ada ayahnya juga. Kita memantau, kita memastikan bahwa untuk mendapatkan uang itu tidak mudah loh, Inara. Jadi ketika kita punya uang, sebaiknya kita tidak spending untuk hal-hal yang berhubungan dengan keinginan dulu, tapi berhubungan dengan kebutuhan. Begitu. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang problem-based learning, persamaan dan perbedaan problem-based learning dan problem-based learning dan project-based learning, serta tahapannya. Namun sebelum dimulai, kita main dulu ya, teman-teman. Siapakah aku? Ini tebak gambar aja. Siap? Siap, Ece. Cenaf, siap? Siap-siap. siap. Oke. Siapakah aku? Siapa aja? Maaf, Cek. Lee Min Ho ya? Cepat sekali. Ini pasti. Bisa drakor ya. Betul. Dia jadi malu Next, Cek. Ayo tebak. Ini pemain India kayaknya nih. Duh, nggak hafal nih. Yang pastinya cantik ini. Yang Betul. jadi kajol. Oh, Marsha. Oh, salah ya. Mbak Anita. Ya, maafkan teman-teman Mbak Anita. Betul. Oh, Masya Tuh, Allah. mirip. Aku lah Mirip ya. pemain India. Next. Les. Afgan bukan? Issues. Trending topic. Kaisang kayaknya. Oh, Kaisang. Yang mata ya. Betul. Ya ampun, fansnya Kaisang ya.
Next, satu lagi teman-teman. Kembaran aku. Enggak ding. Oh, lupa nama. Ayo siapa? Lokal atau internasional nih, Cek? Rahel, Amanda. Bukan. Oh, bukan. Yasmin bukan? Bukan ya? Bukan. Iya tadi Mawar, jawab tuh. Mawar de Jong, Cina. Baru jawab. Ada yang bikin. Siapa tadi yang jawab? Anita lagi. Betul. Saya. Siapa ini? Ipa. Siapa Haju? Pak Haju. Maju. Trending Masya topic lah ya Allah. for a few weeks ago. Cek Anita luar biasa ya menebaknya. Iya. Betul. Oke, lanjut ya, Cak. Intermezzo aja. Pencet, sorry. Oke, next. Problem based learning. Apa sih sebenarnya problem based learning itu? Problem based learning adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata. Jadi ada masalah yang kita identifikasi di sekitar sehingga masalah itulah yang menjadi acuan anak-anak belajar materi tertentu. Kemudian apa sih perbedaannya antara project based learning dengan problem based learning? Mungkin teman-teman yang anak-anaknya sudah sekolah di sekolah ini sudah diaplikasikan mungkin sudah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi hampir mirip. Hanya bedanya persamaan problem based learning dan project based learning adalah sama-sama menghasilkan produk atau kegiatan tertentu. Jadi sama-sama menghasilkan sesuatu yang benda tersebut atau produk tersebut itu menjadikan bahan atau evidence proses pembelajaran yang telah dilalui oleh anak-anak. Bedanya kalau di project based learning itu biasanya sudah ada prosedur tertentu yang disiapkan oleh guru yang anak-anak itu tinggal mengikuti instruksi guru tersebut. Misalnya ingin mempelajari sistem pencernaan dengan menghasilkan buku. Jadi bukunya itu biasanya isinya akan sama, hampir sama untuk setiap murid. Mungkin yang berbeda hanya di bagian desain, tapi kalau di problem based learning ada satu masalah dan anak-anak itu dipersiapkan pengetahuannya, kemudian skill dasarnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi produknya bisa sama, tetapi prosesnya guru tuh tidak hanya sebagai instruktur, tetapi juga sebagai fasilitator. Ini adalah tahapan merancang problem based learning dengan metode backward planning. Yang namanya backward, jadi kita tentukan dulu tujuan akhir ya teman-teman. Biasanya kita menggunakan kurikulum yang diajarkan pada kelas tersebut. Di akhir tuh anak-anak harus bisa apa? Kayak tadi, di akhir tuh Inara memiliki tugas apa? Goals-nya apa? Meningkatkan kesadaran anak-anak di sekitar untuk membuang sampah pada tempatnya. Goals akhirnya itu. Lalu baru tujuannya itu untuk apa? Supaya di sekitar menjadi lebih bersih dan anak-anak juga mainnya lebih nyaman karena tidak ada sampah dan mereka jadi memiliki kebiasaan ketika menemukan sampah mereka buang pada tempatnya. Kemudian dalam problem based learning itu biasanya dibantu atau harus ada synthesize pertanyaan proyek yang harus dijawab di akhir proses problem based learning itu sendiri. Kemudian menentukan produk akhir, menentukan kriteria penilaian, membuat daftar materi. Di sini seperti tadi, sebelum saya menuntut Inara bisa presentasi ke teman-temannya, saya yang harus mempersiapkan dia belajar presentasi di rumah, percaya diri, kemudian memahami apa yang ingin disampaikan sebelum nanti dia bisa keluar presentasi di depan ibu-ibu dan teman-temannya. Kemudian membuat kalender, membuat misi, membuat jurnal PBL, dan membuat RPP dan lembar kerja. Nanti insya Allah untuk jurnal dan sebagian lembar kerja akan sudah saya siapkan, nanti teman-teman bisa gunakan di rumah. Ini adalah kasus yang saya angkat bagi teman-teman, khususnya untuk SD kelas 5. Jadi ada kurikulum yang berhubungan dengan masalah ini. Mari kita tonton dulu.
Kasus gangguan ginjal pada anak tengah jadi perhatian publik. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mencatat ada peningkatan angka kasus penyakit ginjal akut pada anak. Meski tak signifikan, namun pihak RSHS menyebut setiap bulan ada 10 hingga 20 anak yang menjalani cuci darah rutin akibat gagal ginjal. Anak dengan penyakit ginjal kronik yang mendapatkan cuci darah rutin itu sekitar 10 sampai 20 anak per bulannya. Dan beberapa dari pasien-pasien tersebut telah kami rujuk ke rumah sakit daerah terdekat untuk menjalani cuci darah di rumah sakit daerah tersebut. Itu yang datang kan poliklinik kami ada 2, yaitu poliklinik hemodialisis dan poliklinik ginjal yang non. Oke. Teman-teman, anak-anak, hari ini Ibu dapat surat dari Kepala Desa Gunung Putri. Ini sebagai contoh misi ya, Jaja. Hari ini Ibu dapat surat dari Kepala Desa Gunung Putri. Setelah melihat berita tadi, ternyata berita hari ini semakin memprihatinkan ya. Banyak anak-anak yang mengalami penyakit-penyakit seperti gagal ginjal, diabetes, karena lebih sering memakan jajanan dan minuman yang kurang sehat. Untuk mengajak anak-anak lain memakan makanan sehat, saya selaku Kepala Desa Gunung Putri memberi tugas kepada teman-teman kelas 5 untuk melakukan kegiatan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat di sekitar akan pentingnya minum air putih. Bagaimana cara membangun kesadaran anak-anak untuk memakan makanan sehat dan banyak minum air putih? Kegiatan ini dilakukan dengan bantuan poster dan laporan naratif. Dan teman-teman akan melakukan proyek tersebut di tanggal 1 sampai 14 September dan presentasikan kembali proses pelaksanaan proyek pada tanggal 10 September. Oke, Ece. Aku mau tahu dulu dari sini, dari surat ini, menurut teman-teman, kira-kira tujuan dari proyeknya itu apa? Boleh dijawab? Ayo. Membangun kesadaran, untuk makan sehat yang tadi dan minum air putih. Betul. Kemudian pertanyaan proyeknya yang mana, Cek? Pertanyaan proyeknya. Apa tadi? Pertanyaan proyeknya. Bagaimana cara Gitu ya? untuk membangun kesadarannya itu? Oke. Jadi, karena katanya bagaimana, caranya bisa macam-macam, teman-teman. Kemudian, apa produk akhir yang harus anak-anak buat berdasarkan surat misi tersebut? Bikin poster. Bikin poster dan laporan naratif. Tidak terlihat ya? Let's start our mission. Ayo kita planning. Nah, ini adalah kurikulum yang bisa kita gunakan sebagai acuan ketika mau mengajarkan atau membangun kesadaran anak, membangun keterampilan dalam nanti membangun kesadaran teman-temannya dalam memakan makanan sehat dan minum air putih. Jadi dari materi kelas 5, mereka ada di semester 2, bagaimana kita hidup, bagaimana kita perlu makan dan minum, teks non-fiksi, ini adalah skill memahami bacaan sains, itu anak-anak harus memiliki skill bagaimana mereka membaca teks non-fiksi, membuat laporan naratif, membuat ringkasan, membuat poster, dan kalimat persuasif. Karena kan yang namanya persuasif itu mengajak, persuade, mengajak teman-temannya untuk memakan makanan sehat dan minum air putih. Next. Ini tujuannya yang tadi sudah disebutkannya, membangun pengetahuan anak mengenai pentingnya makan makanan sehat dan membangun kesadaran sosial. Jadi anak tidak hanya memiliki pengetahuan untuk dirinya sendiri, tapi juga memiliki kesadaran bahwa orang lain juga harus tahu loh bahwa kita sebagai anak harus menjaga kesehatan dengan makan makanan sehat. Kemudian membangun keterampilan menulis laporan naratif
membangun kesadaran anak untuk memakan makanan sehat dan minum air putih. Tadi, produk proyek, poster dan laporan naratif, kemudian menentukan kriterianya. Ini adalah contoh kriteria minimum. Jadi minimum, nanti anak membuat poster tuh minimumnya ada ini semua, minimum. Ada kalimat persuasifnya, ada informasinya, ada sumbernya, ada anggota kelompoknya, kalau dia membuat posternya secara kelompok. Kemudian ini adalah panduan laporan naratif. Nanti akan saya bagikan ya, Jaja. Jadi nanti akan saya jelaskan satu persatu bagaimana cara mengisinya. Ini merupakan bagian dari pegangan kita ketika melakukan problem-based learning. Kita melakukan proyek ini, anak sudah siap nanti isinya tuh laporan naratifnya akan apa saja. Kemudian ini kriteria ini, kita juga harus memberikan kriteria ini pada anak supaya mereka bisa setting expectation terhadap dia sendiri. Aku pengen dapat nilai 100, maka aku harus mengerjakan sesuai dengan kriteria yang mana. Apa yang aku kerjakan sudah sesuai dengan kriteria. Kalau aku mau membuat itu, maka isinya harus seperti apa. Jadi anak-anak sudah tahu, sudah paham dia akan melakukan apa. Kemudian ini adalah kriteria presentasi PBL-nya. Kemudian ini adalah daftar materi. Jadi sebelum anak memiliki pengetahuan, kitanya dulu harus membuat list kira-kira apa saja yang harus diajarkan kepada anak tentang makan makanan sehat atau tentang sistem pencernaan itu sendiri, dimulai dari ini mengacu pada buku teks kurikulum Merdeka yang ada di internet tadi tentang sistem pencernaan, kemudian tentang makanan sehat dan tidak sehat, kemudian skill-nya, skill kampanye, skill membaca teks non-fiksi, kemudian membuat ringkasan, membuat laporan, membuat poster, dan kalimat persuasif. Setelah itu, dari list materi tadi, kita memprediksi berapa pertemuan yang dibutuhkan untuk mengajar topik tersebut. Misalnya nih, pembelajaran makanan sehat membutuhkan 4 pertemuan. Kemudian dilanjut, di list kembali setiap materi itu membutuhkan berapa pertemuan. Dari exposure materi, dari perencanaan proyek, kemudian pelaksanaan, refleksi, dan kalender. Ini juga menjadi acuan setiap guru bahwa jangan sampai kita terlalu lama mempersiapkan anak dalam hal materi sehingga waktu yang disediakan itu menjadi lebih lama. Kan tadi di surat misi, teman-teman kalau masih ingat, dia di bulan September. Dia di bulan September, dia pelaksanaan proyek. Sebelum bisa melaksanakan proyek tersebut, maka pengetahuan itu harus dibangun dari awal bulan Juli. Pengenalan kurikulum, mengajarkan fakta teks non-fiksi, itu tadi, di breakdown lagi. Ketika mengajarkan teks non-fiksi itu, apa saja yang diajarkan? Fakta, kemudian membuat ringkasan, membuat pertanyaan dari teks non-fiksi, menjawab pertanyaan yang dibuat sendiri, dan seterusnya tentang sistem pencernaan. Jadi ketika belajar teks non-fiksi itu nggak cuma sekedar teori teks non-fiksi, tapi berlatih mengaplikasikan keterampilan membaca teks non-fiksi dengan membaca materi sistem pencernaan, materi makanan sehat dan tidak sehat. Kemudian ini adalah contoh jurnal. Terlihat sini. Oke. Sudah muncul? Ini adalah contoh jurnal yang nanti akan saya bagikan ke teman-teman yang bisa dijadikan panduan ketika melaksanakan problem-based learning. Jadi ada misi, kemudian ada perencanaan proyek, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi anak untuk mampu merencanakan proyek yang ingin dilaksanakan. Mereka harus tahu latar belakang masalahnya itu apa. Latar belakang masalah diketahui bisa dari surat misi tadi, karena banyak anak yang mengalami penyakit gagal ginjal. Latar belakang masalah itu biasanya muncul karena ada gap antara
kondisi ideal dan kondisi saat ini. Kondisi idealnya adalah anak-anak seharusnya mendapatkan nutrisi dan makanan sehat setiap hari. Tapi kondisi saat ini anak-anak tidak memakan makanan sehat, lebih banyak makan makanan kemasan. Sehingga menimbulkan penyakit gagal ginjal yang banyak dialami oleh anak-anak. Ini bisa dijadikan latar belakang masalah. Dan jika diaplikasikan di kelas, biasanya untuk satu lembar kelas 5, itu biasanya satu lembar itu 1 hari. Kalau misalnya teman-teman di rumah yang memang sebagai penyelenggara homeschool, sebagai fasilitator homeschool, ini disesuaikan dengan keterampilan masing-masing anak-anak begitu. Ini ada perencanaan. Ketika perencanaan kan kita tadi dikasih waktu 1 sampai 14 September. Nah, di sini anak diminta untuk menuliskan setiap hari mereka akan melakukan kegiatan apa. Misalnya mereka akan menulis rencana, kemudian mereka akan mempersiapkan informasi dalam poster, kemudian selanjutnya mereka akan merancang poster. Karena sebelum bisa mereka melakukan kampanye atau penyuluhan atau apapun, bagaimana caranya menyadarkan teman-temannya untuk makan makanan sehat, mereka harus paham dulu mengapa kita harus makan makanan sehat, gitu kan? Nah, di sini setelah membuat draft, membuat poster, ini tadi persiapan pelaksanaan, menuliskan fakta yang mendukung untuk pelaksanaan proyek, kemudian ketika membuat poster, mereka harus menuliskan lagi apa saja alat-alat yang dibutuhkan, apa saja bahan yang dibutuhkan, bagaimana proses pembuatannya, kemudian gambarnya, seperti apa poster yang ingin dibuat, tulisan apa yang ada di dalamnya, gambar apa yang mau ditaruh di situ, mengilustrasikan. Itu anak-anak harus bisa membuat sendiri. Kemudian draft. Nah, produk kedua adalah laporan naratif ya, saja. Nah, di sini anak-anak diminta untuk membuat draftnya terlebih dahulu. Jadi laporan itu kan bisa ada pendahuluan, isi, penutup, pendahuluan, hasil pengamatan, baru kesimpulan. Nah, di perencanaan pelaksanaan proyek ini sudah bisa dilakukan bersama anak-anak. Pendahuluannya apa, latar belakangnya apa, pertanyaan proyek yang sudah ada di misi, tujuannya juga sudah ada, solusinya seperti apa. Barulah proses pelaksanaan proyek. Ketika presentasi, hal apa saja yang aku temukan? Ketika presentasi, aku tuh ditolak sama teman aku, Mas. Teman aku tuh nggak mau dengerin aku, semuanya ditulis gitu. Teman aku tuh ternyata lari-larian ketika aku presentasi, ini semua ditulis gitu. Nah, ketika membuat proyek pun, anak-anak pasti akan menemukan masalah atau hal yang baru. Misalnya, ketika membuat poster sendiri, mereka harus pakai gunting yang besar atau selotip sendiri, mereka masukkan sendiri. Ternyata misalnya selotipnya habis, ini jadinya aku beli ke warung. Nah, proses beli ke warungnya itu adalah salah satu recalling kemampuan anak untuk mengidentifikasi masalah dan dia tahu cara penyelesaian masalahnya seperti apa. Kemudian ketika membuat produk itu bagaimana perasaan kami membantu anak menyadari bahwa ketika aku membuat produk, dan biasanya kita akan lihat hasilnya. Kalau bersungguh-sungguh, maka kita akan melihat hasil produknya anak-anak kan. Tapi ketika perasaannya aku malas-malasan bikin bingung. Jadi kita bisa refleksikan lagi. Hasilnya bagaimana ketika kamu tidak bersungguh-sungguh? Kemudian, apakah ada kendala kayak tadi? Apakah ada kendala? Ada guntingnya kebesaran, jadi aku ganti. Nah, apakah ada kendala? Ada, guntingnya kebesaran. Mengapa kendala itu terjadi? Karena aku tidak mempersiapkan gunting dengan baik. Lalu solusi yang diambil apa? Aku cari gunting yang lain di rumah, ternyata ada yang lebih kecil. Karena seperti itu. Kemudian, ini juga sama untuk produk yang kedua, ketika menulis, bagaimana anak-anak, kalau untuk kelas 5 SD itu biasanya mereka baru memulai menulis kalimat, 2 kalimat, atau 3 kalimat, belum sampai 1 paragraf. Pasti akan sangat kesulitan bagi anak
sekolah dasar untuk menulis merangkai kata, dan mereka bisa menuangkannya di sini. Ketika mereka menulis, ternyata aku bisa loh menulisnya itu panjang. Terus ketika bisa nulis panjang, dia gimana perasaan kamu? Aku senang, jadi ternyata aku tuh bisa loh nulis lebih panjang dari yang sebelumnya aku nggak pernah buat. Terus kendalanya bagaimana? Apa kendala yang kamu hadapi ketika menulis? Idenya, Umi susah nyari idenya. Terus biar dapat idenya dari mana? Aku cari di internet atau aku baca buku. Jadi dari sini anak-anak bisa mengenali kendala yang dihadapi dan solusinya. Dan ketika kegiatan proyek yang tadi ketika kampanye, kegiatan proyek, kemudian review. Setelah melakukan kegiatan, mereka coba mengidentifikasi apakah betul dengan kampanye atau dengan presentasi itu merupakan solusi untuk membangun kesadaran anak-anak yang lain. Apakah betul ketika kita presentasi itu bisa meningkatkan pengetahuan? Ini anak-anak sendiri yang menjawab. Kemudian jawabannya, bagaimana cara membangun kesadaran anak untuk memakan makanan sehat dan minum air putih dengan penyuluhan atau mempresentasikan poster tentang makan makanan sehat gitu. Kemudian ini review produk akhir. Biasanya poster yang sudah dibuat itu dilampirkan atau difoto, lalu fotonya dilampirkan di sini. Lalu setelah itu sama setiap produk direview lagi oleh anak-anak. Apakah betul produk itu mampu menyelesaikan masalah? Kemudian di akhir ada review keseluruhan. Setelah melakukan kegiatan proyek, apakah saya puas dengan usaha dan hasil? Ini bagian dari refleksi keterampilan berpikir kritis anak. Jadi dia bisa menilai dirinya sendiri. Apakah saya betul-betul melakukan memberikan energi yang terbaik dari saya sehingga saya merasa puas dengan hasilnya? Apakah belum? Jika belum, mengapa? Jika puas, mengapa? Kemudian apa yang ingin saya perbaiki dari diri saya jika melakukan kegiatan proyek kembali di masa depan, dan apa yang saran yang bisa saya berikan? Jadi kayaknya proyek ke depan tuh akan lebih baik kalau produknya iklan layanan masyarakat deh, karena kalau poster aja kayaknya nggak bisa dilihat di mana-mana misalnya seperti itu. Dan ini bagian dari keterampilan berpikir anak tingkat tinggi ya teman-teman, karena dia menyadari suatu masalah dan dia juga bisa memberikan solusi pada masalah tersebut. Begitu. Cukup dari saya, Cina. Mungkin ada pertanyaan. Masya Allah, Reni ya. Luar biasa sekali tadi ya materinya. Yang saya tangkap itu ya, jadi yang memang saat merancang PBL ini orang tua dan anak itu sama-sama belajar untuk ini ya, menyusun apa ya, menata struktur berpikirnya gitu ya. Jadi yang memang orang tuanya dilatih untuk mempunyai struktur berpikir yang baik, jadi nanti anak-anak akan terbangun seperti itu. Dan memang kebetulan gitu ya, anak saya juga sekolah di sekolah yang metode belajarnya seperti ini gitu ya. Jadi dari TK sampai sekarang SD gitu ya. Jadi memang struktur berpikir anak itu dibangun dari apa ya, untuk menjadi problem solving gitu ya. Seperti itu ya, Reni ya. Jadi mungkin saya belum mencontohkan ya kalau di rumah ya. Tapi kalau misalnya di sekolah anak itu, jadi setiap satu semester itu akan ada 3-4 tema besar gitu ya. Jadi setiap tema itu tuh anak-anak akan dipantik nih, apa ya, distimulasi gitu ya tentang masalah ini gitu ya. Nanti pelan-pelan akan terbentuk, akan membuat proyek, dan di akhirnya itu kalau di sekolah itu ada kayak selebrasinya gitu ya. Jadi selebrasinya itu kayak kumpulan-kumpulan proyek yang jadi satu yang mungkin bisa ditampilkan gitu ya, Cereni ya, kayak gitu.
Mungkin kalau saya walaupun belum pernah praktek di rumah nih ya, ini jadi tantangan juga nih buat anak kedua gitu ya. Tapi sedikit tahu dari sistem belajar anak di sekolah kayak gitu. Mungkin Ece-Ece yang lain ada yang penasaran nih gitu ya. Mungkin yang apa ya, yang sekarang itu kan banyaknya itu aktivitas kayak homeschooling di rumah, kegiatan bermain dan belajar di rumah gitu ya. Tapi PBL ini nih kayak ada suatu pemantik yang baru nih Ece nih gitu ya untuk diterapkan karena bagus banget gitu ya. Nanti anak-anak punya struktur berpikir yang bagus gitu ya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau tanya gitu ya Cereni ya? Kita langsung aja ya ke sesi diskusi tanya jawab nanti akan tergali lagi gitu ya terkait PBL ini. Nanti insya Allah cara ini juga akan berbagi gitu ya, Ce ya. Berbagi apa tadi worksheet-nya, jurnalnya dan sebagainya ya. Sudah siapkan worksheet yang mendukung tadi ya, Cak. Sistem pencernaan. Jadi masalah tentang gagal ginjal tadi, misinya, jurnal. Reni punten suaranya lebih kecil ya dibandingkan tadi menyampaikan materi. Oke, Cak. Sudah masuk? Ya, oke. Lebih kecil? Lumayan lebih baik. Agak dekat. Oke. Jadi yang sudah saya siapkan untuk teman-teman yang mungkin homeschooler di rumah itu worksheet-nya. Kemudian worksheet-nya itu ada panduan menulis laporan naratif, kemudian panduan jurnal PBL, kemudian belajar sistem pencernaan, belajar makanan sehat dan tidak sehat, belajar teks non fiksi, kemudian belajar poster. Mungkin itu basic. Jadi itu nanti bisa teman-teman gunakan. Jadi sudah sebenarnya ini yang aku siapkan ini sudah satu paket ya, bisa langsung dipakai kalau belajar tentang gagal ginjal itu tadi ya, yang ujungnya teman-teman anak-anak ini nanti disuruh keluar buat presentasi di sekitar rumahnya bahwa jajanan ciki itu nggak boleh sering-sering karena nanti ternyata efeknya bisa bikin kita sakit. Karena biasanya anak-anak itu akan kesulitan menghadapi kosakata yang asing bagi mereka kayak tadi gagal ginjal, cuci darahnya dicuci, Umi kan nggak gitu ya prosesnya. Jadi biasanya nanti anak-anak akan belajar memahami kosakatanya dulu. Ini pertanyaan. Ada yang tanya kayaknya ya, Ce ya? Oh, sebentar ini dari Ceh Habibah, Cenovi sekolahnya di sekolah alam. Oh iya, sekolahnya sekolah alam tapi bukan di sekolah alam Indonesia ya. Sekolah alam yang ada di Bogor. Lanjut ke Ce Andra IP Tangkot. Nggak apa-apa ya Ce Andra ya disebut Ce. Mampir-mampir ke Bogor dipanggilnya Ce. Assalamualaikum Ce Reni. Punten izin bertanya dalam proses belajarnya pastikan ada up and down ya. Adakah tipsnya untuk menghadapi situasi proses yang tidak sesuai ekspektasi agar respon yang diberikan pun bisa berdampak baik kepada anak-anak? Terima kasih, Ce. Terima kasih Ce Andrea dari kita Tampat. Problem based learning itu nggak semua orang tua yang hadapi seperti apa ini, tapi guru yang mengaplikasikan di sekolah karena kita tuh dari awal sudah setting expectation, makanya sudah di awal sudah membuat kriteria dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman homeschooler, teman-teman sudah tahu anak-anak ini kemampuannya sampai mana, maka kedalamannya akan sedalam apa. Maka dari awal kitanya dulu sebelum kita ke anak-anak, kitanya dulu setting expectation untuk anak-anak sendiri. Anak-anak itu lower average-nya di mana, advance-nya di mana. Makanya di awal ada tahapan menentukan produk dan menentukan kriteria. Supaya dari kriteria itulah kita punya pegangan, guidance bahwa anak tuh maksimumnya di sini, minimumnya di sini. Jadi tidak push terlalu dalam, karena biasanya kalau di sekolah ada limited waktunya gitu aja. Ada misalnya kita cuma punya waktu sekian bulan, maka kedalaman materinya tidak bisa terlalu dalam karena ada aktivitas lain yang harus diselesaikan begitu. Kalau dari saya sendiri memang yakin bahwa proses ini tuh bukan berorientasi pada hasil, tapi pada perjalanan problem based learning. Anak steady nggak? Tetap mau tahu tentang sistem pencernaan? Anak tetap steady nggak? Curiosity-nya tetap terjaga nggak ketika
mereka mau belajar tentang makan makanan sehat. Mereka nanti di akhir tetap punya curiosity nggak? Tetap punya keinginan nggak untuk mengajak teman-teman yang makan makanan sehat? Jadi tujuan akhirnya dulu kita yakini bahwa anak ini itu bisa. Jadi pada prosesnya pasti up and down. Kita juga sama ya kalau belajar kita naik turun. Tapi ketika kita tahu hasil akhirnya nanti anak bisa ini loh, maka kalau teman-teman ngerasa up and down mungkin memberi jeda pada diri sendiri dulu. Karena kalau anak-anak itu tergantung kitanya mau seperti apa gitu. Itu sih, senang. Oke, mudah-mudahan terjawab ya tadi untuk pertanyaan Cak Andra. Mungkin sedikit menambahkan ya Cak Reni ya. Mungkin kalau misalnya di rumah mungkin bisa custom gitu ya waktunya gitu ya. Tapi kalau misalnya di sekolah satu project itu tuh bisa sampai 1 sampai 2 bulan ya Cak ya. Jadi yang emang jadi kayak panjang gitu ya karena ada proses-prosesnya itu yang harus dilalui gitu ya. Mungkin eh, temanya nggak banyak, tapi dalam satu tema itu akan berproses ya, Cereni ya. Jadi maksudnya satu kali enggak langsung jadi gitu ya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan Marta Gusria. Ini dari IP Palembang. Apa Tewa Palembang teh ya bahasanya ya? Wong kita galau atau apa? Untuk durasi proyeknya berapa lama ya, Cek? Kayaknya tadi aku kelewat. Ini tadi ya. Biasanya kalau di rumah berapa, Cek Reni? Akan sama kayak di sekolah atau lama juga? Pas jualan itu kayak kita preparationnya di 1 bulan. Jadi Satu dari bulan. kebutuhan keinginan, belajar tentang prioritas beli, kemudian belajar cara mendapatkan uangnya, kan ada yang menjual produk, ada yang menjual servis gitu ya topiknya. Baru nanti di akhir dia berjualan, preparationnya ada yang 1 bulan. Kalau yang dia presentasi di tetangganya ini dia 1 minggu. Jadi 1 minggu itu setiap hari aku ajarin tentang apa itu sampah. Karena kan waktu itu basic skill-nya dia belum bisa baca, belum bisa nulis, jadi baru bisa baca gambar gitu aja. Jadi dari situ 1 minggu sampah itu ada. Jadi basic pengetahuan apa yang mau disampaikan nanti itu yang diajarkan. Jadi menyesuaikan sih. Tapi kalau di sekolah biasanya ada pattern waktu 3 bulan, minimum di 3 bulan. Dan karena terintegrasi, jadi ini disesuaikan mau mencakup apa saja yang mau dimasukkan. Kayak tadi kan science itu makanan sehat dan sistem pencernaan. Bahasa Indonesianya teks non fiksi, poster. Misalnya mau masuk posternya digital, anak belajar IT lagi. Misalnya mau masuk posternya yang estetik, dimasukkan kurikulum arts-nya. Jadi tergantung teman-teman mau mengkombinasikan beberapa mata pelajaran, itulah yang menentukan durasi persiapan exposure materi, persiapan proyek, dan bersamaan. Mangga ANS. Oke, itu ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Tadi juga ada feedback nih dari Cak Andra ya. Baik Ci, terima kasih Ci untuk setting lower ekspektasi di awal. Jadi emang kayaknya ini bergantung usia ya. Jadi mungkin di awal ekspektasinya jangan dulu tinggi-tinggi. Ada yang raise hand, mangga Ce ANF. Ini Ce siapa nih ya? Nama lengkapnya mangga Ce, boleh bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reni, ini sekalian kita reuni. Oh, ternyata Reoni, Masya Allah. Perkenalkan dulu Ci namanya. Masya Allah. Perkenalkan saya Dinda dari Bekasi. Ini kebetulan teman sekolahnya Reni ya dulu. Masya Allah. Bangga banget aku tuh melihatmu. Ini kayaknya kimia Unpad juga ya? Oh enggak, bukan, Oh, bukan. Nih mau tanya nih, tadi menarik. Kebetulan saya juga punya anak usia sekolah dasar. Mau tanya tentang si PBL ini. Itu kan tadi dilihat dari presentasinya, itu programnya itu lumayan panjang dan lama ya. Nah, gimana caranya, mungkin agak mirip-mirip sama pertanyaannya dari Chandra, membangun konsistensi anak
dalam menyelesaikan si proyek ini. Karena kebetulan anak aku tuh cowok yang notabene tuh gampang banget bosan untuk stay di satu kegiatan, itu susah banget gitu. Maksudnya gimana sih cara mengajarkan anak konsisten dari awal sampai akhir sehingga proyek ini cepat bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana kita memberikan pengertian ke anak ketika tujuan dari si proyek ini, misalkan tadi kita mengajarkan untuk mengenalkan bahayanya gula atau makanan tidak sehat gitu untuk sekitar gitu. Bagaimana kita memberikan pengertian ke anak ketika tujuan dari proyek ini itu belum tercapai. Misalkan si anak udah memberikan edukasi presentasi kepada teman-temannya atau di sekolah atau di rumah, ini loh bahaya makanan tidak sehat, minuman tidak sehat. Tapi ketika si anak itu melihat, ternyata masih banyak teman-teman aku nih yang minum minuman manis, yang makan makanan yang nggak sehat, bahkan sekolah juga kok di kantin aku masih ngejual, padahal aku udah sharing loh bahayanya seperti ini. Nah, bagaimana cara mengajarkan si anak, memberikan pengertian ke anak bahwa ketika tujuan dari si proyek ini tuh masih belum nyampe gitu ke teman-teman sekitar, gitu aja. Makasih. Cara ini suaranya nggak kedengeran. Mangga caranya dijawab. Coba channel ini masih udah kedengeran atau belum? Udah. Sudah terdengar? Ya, no? Sudah. Iya, mangga. Sudah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana anak tetap konsisten? Ya. Sebenarnya kita harus lihat background learning profile setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang apalagi laki-laki, kemudian kalau kita mengacu ke perkembangan otak anak ya, kalau neuroparentingnya di usia tersebut untuk anak laki-laki kan dia dominan di otak kanan. Kalau dominan di otak kanan berarti dia untuk duduk manis aja 5 menit itu udah bagus banget gitu ya. Jadi memang dari awal kita harus bisa membagi ekspektasi tadi. Ekspektasi untuk anak tertentu, dia minimum 1 hari itu bisa mengerjakan apa saja. Karena kemampuan dia konsentrasi minimum. Itu satu. Sehingga goals-nya, setiap harinya itu, kita bisa rancang proyek ini hanya bisa berlaku berapa lama. Tergantung tujuan itu tadi. Jadi kayak tadi Inara belum bisa baca tulis, dia cuma bisa baca gambar. Maka ekspektasinya dia cuma bisa bercerita, ada sampah di situ, sampahnya harus dibuang ke tempatnya. Ayo kamu juga buang ke tempatnya, yuk. Ayo, udah sampai situ. Nggak sampai anak bisa menjelaskan definisi kosakata tinggi, itu dulu. Jadi kalau misalnya dikatakan konsisten sampai akhir, misalnya, konsisten, bahkan kita sendiri tuh butuh motivasi setiap hari. Anak-anak pun sama. Setiap hari mereka pasti ada lelahnya. 1 hari mengerjakan apa saja, schedule-nya tuh ada apa saja. Ada waktu mainnya enggak, waktu tidurnya enggak, waktu makannya enggak. Sehingga waktu belajar itu bisa fokus atau enggak. Kalau misalnya memang sudah terlalu banyak kegiatan, maka wajar ketika 1 hari itu hanya bisa selesai 1. Atau konsistennya hari ini turun, dikasih motivasi lagi, besok baru lagi. Jadi memang problem based learning itu pembelajaran proses. Yang namanya pembelajaran proses itu setiap hari ada turunnya, tapi besok kita harus bisa ngingetin lagi bahwa ayo harus naik lagi. Yuk kita refleksikan lagi kemarin, aku tuh turun gara-gara apa ya? Terus tujuan akhir aku harus bisa apa? Udah bisa belum? Makanya apa yang bisa kita lakukan supaya bisa lagi yuk. Jadi memang kalau masih lower grader, grafiknya tuh masih naik turun, terus masih steady rata gitu lah teman-teman. Jadi nggak naik gitu. Nanti teman-teman mungkin bakal merasakan naiknya ketika middle school ke atas. Kalau SD karena masih membangun keterampilan berpikir dasar, bahasa, angka, dan lain-lain, jadi memang secara signifikan terlihat nggak terlalu, tapi berprogres walaupun ya udah steady. Terus yang kedua
ya. Yang kedua, memberi kesadaran ketika kita sudah melakukan yang terbaik, kok di sekitar kita tuh masih tidak sesuai dengan tujuan kita. Kalau aku pribadi, ada hal yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak. Cenof nih, pakarnya nih, dikotomi kendali. Jadi ada hal yang wajib kita respon, ada yang itu sudah di luar kendali kita. Kita hanya bertugas mengingatkan, maka ketika dia memilih untuk tidak membangun kesadarannya, tidak berubah, maka itu udah keinginan dianya sendiri dan mereka sudah tahu konsekuensinya. Tugas kita hanya mengingatkan, that's it. Gitu. Dan kita tidak bisa memaksakan karena kan itu kehidupan mereka. Jadi itu. Jadi anak-anak sudah dibiasakan mana yang perlu saya respon, mana yang oh itu udah bukan di ranah aku. Kayaknya takut seumuran sama Inara, jadi kayak itu udah masuk ranah yang sudah bisa dilatih berpikir kritis. Dinda kangen ya. Oke, Cenok, cukup. Dinda masih ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Cukup. Makasih ya, Cireni, atas pencerahannya. Oke, Cenok. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, hatur nuhun atas pertanyaan dan jawabannya ya. Jadi kalau misalnya di sekolah alam itu bilang gurunya kan fasilitator ya. Kalau di rumah juga kita orang tua sebagai fasilitator anak-anak gitu ya. Ya kita berusaha aja memfasilitasi gitu ya. Hasilnya mah ya anak pribadi yang berbeda dan yang utuh dirinya sendiri gitu ya. Yang nggak bisa kita kendalikan gitu ya, Cek ya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi, raise hand atau di chat, boleh ya untuk disampaikan. Di chat belum ada ya. Oke, kalau gitu aku yang tanya ya, Cereni ya. Kalau misalnya untuk apa ya, mungkin Cereni bisa kasih ide untuk kita gitu ya. Tadi kan permasalahannya tentang ini ya, apa namanya, makanan yang manis-manis gitu yang sering kita konsumsi dan apa sih bahaya dan efeknya gitu ya. Mungkin Cereni bisa kasih ide nih kira-kira dalam setahun gitu ya atau dalam satu semester ini kira-kira masalah apa ya yang bisa diulik nih oleh orang tua untuk dibuat PBL-nya ini kayak gitu. Tergantung usianya sih, Cek. Mm-mm. Misalnya usianya Cek, masih suaranya kecil lagi. Hah? Ulangi, Coba. Cek. Suaranya kecil lagi. Oke, sudah? Dah. Oke. Ide itu disesuaikan dengan jenjang usia masing-masing. Teman-teman, itu tadi setiap, biasanya kan kalau misalnya kita ngikutin perkembangan otak anak ya, ada skill, ada keterampilan yang mau dilatih, itu basically itu apa aja, itu disesuaikan dengan usia masing-masing, karena sesuai kebutuhan masing-masing. Kayak tadi, kalau misalnya kalau aku lebih concern ke masalah sosial, karena ada orang tua yang mungkin concernnya ke akademik banget ya, kalau masalah sosial ya. Misalnya ketika dia menghadapi masalah dengan temannya, bagaimana dia menyelesaikan masalahnya, bagaimana meresponnya. Itu kalau aku ya, dan di setiap jenjang itu kan pasti permasalahannya akan berbeda-beda. Misalnya kayak anak pertama aku, dia temannya itu semua punya handphone, semua main TikTok, sedangkan aku enggak. Why? Itu kan big question. Aku masih belum dapat. Itu kan bagi dia masalah. Coba diidentifikasi. Menurut kamu, kita gali berdua tuh, bareng-bareng. Ketika anak-anak megang handphone dan main TikTok, menurut kamu mostly isi kepalanya akan apa? Kemudian setelah itu, apakah ketika guru menjelaskan kamu akan lebih banyak bisa mendengar guru, pesan dari guru, atau TikTok yang kamu baru tonton? Itu dulu. Misalnya belajar itu, misalnya belajar tentang goals-nya itu. Goals-nya Inara itu menerima bahwa kalau aku nggak punya handphone dan nggak punya TikTok tuh aku nggak apa-apa. Aku tetap happy, aku bisa main. Misalnya seperti itu aja. Terus skill yang dilatihnya apa?
Itu self awareness kayak kita lagi belajar tentang diri sendiri ya. Menurut aku regulasi emosi itu bisa dilatih dari sekarang. Regulasi diri itu harus bisa dilatih sejak dini, mulai dari situ. Jadi ketika anak-anak tahu di lingkungan sosialnya itu tidak sesuai dengan norma yang ada, apa responnya? Itu menurut aku kayak crucial things yang saat ini tuh anak-anak harus punya, supaya mereka punya pegangan aja sebelum mereka nanti bisa menjadi social agent di luar. Kan itu kan disesuaikan dengan usia ya, disesuaikan dengan usia masing-masing. Tapi tujuan akhirnya sama, self awareness, buat batasan. Kalau misalnya yang kecil, ada temennya mukul, kamu harus bilang, aku nggak suka dipukul. Kamu harus berhenti pukul aku before my kids tell to the teacher. Dia harus bisa dulu buat boundaries-nya sendiri. Karena guru nggak selamanya protect kamu. Jadi belajar mengenali diri sendiri, belajar tentang sosial. Mungkin itu ya concern aku ya, dibandingkan akademik. Karena menurut aku akademik itu anak tuh akan ada fasenya sendiri. Anak tuh akan ada waktu pintarnya masing-masing. Tapi kalau self awareness, emosi, sosial, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial itu kayak basic yang wajib diajarkan. Kayak nanti akan menjadi life skill in the future. Oke, makasih Cereni ya. Yang aku tangkap itu adalah kita sebagai orang tua juga harus selalu belajar supaya kita terus up to date nih tentang apa sih yang terupdate sekarang nih gitu ya, isu-isunya gitu ya. Kayak tadi games Cereni di awal ya. Jadi kita update nih apa yang lagi booming hip gitu ya. Itu yang akan jadi tema PBL kita gitu ya, untuk disusun gitu ya permasalahannya sampai nanti dapat solusinya kayak gitu ya. Jadi untuk aja semua semangat, kita terus semangat belajar gitu ya untuk mendampingi anak-anak. Dan tadi suka banget gitu ya pernyataannya Cereni gitu ya. Kalau akademik itu pintar itu ada waktunya gitu ya. Tapi untuk membangun awareness atau kesadaran anak-anak terhadap sosial, lingkungan, juga dirinya sendiri ya punya boundaries yang baik itu penting banget gitu ya. Jangan sampai anak-anak jadi people pleaser gitu ya. Jadi yang nggak enakan sama orang gitu, tapi harus yang punya batasan lah ya, dan berani bicara gitu ya. Bagi kalau udah belajar PBL ini gitu ya, anak-anak akan terlatih nih gitu ya. Oh ini masalah gitu ya. Oh ini loh cara-caranya untuk bisa menyelesaikannya gitu. Jadi sejak dini anak-anak udah dilatih gitu ya cuy ya, untuk jadi problem solver gitu ya. Karena namanya hidup mah sampai meninggal juga akan banyak masalah ya. Banyak tantangan yang harus dihadapi gitu ya. Soalnya sekarang permasalahan emak-emak gitu ya, harga-harga pada naik tapi gajinya nggak naik gitu ya. Itu kan butuh problem solver gitu ya, butuh problem solving gitu ya, gimana nih cara mengelolanya gitu ya, supaya kita bisa tetap hidup dengan sejahtera gitu ya dengan kondisi yang sekarang. Itu juga mungkin kalau anak-anak kita yang udah terbiasa pakai BBL, kelak mungkin akan terbiasa gitu ya untuk menghadapi tantangan-tantangan. Wah, luar biasa sekali, banyak sekali insight gitu ya yang kita dapatkan dari Cereni hari ini gitu ya. Sekarang sudah jam 11:05. Belum ada pertanyaan lagi di kolom chat, juga belum ada raise hand atau yang ingin bertanya langsung. Mungkin sebelum ditutup gitu ya, closing statement dari Cereni boleh ya, untuk yang terakhir sesi kedua ini kita foto bersama terlebih dahulu. Setelah ini kita akan tutup Zoom-nya. Bagi Ece-Ece yang bisa untuk membuka kameranya, dipersilakan untuk membuka. Kalau sedang berhalangan juga tidak apa-apa. Kita akan dokumentasikan pertemuan hari ini ya. Tadi di awal sudah nih kita ya foto bersama, karena tadi ada yang berbeda gitu ya. Di awal ada yang udah ikut tapi sekarang udah keluar. Terus juga yang tadi di awal belum ada, sekarang ada yang baru gitu ya. Oke, ada yang ingin buka kamera lagi, dipersilahkan. Kita hitung ya sampai 5. 1, 2, 3, 4,
5. Oke, kita siap berfoto ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebentar. Wah. Mana ya? Mohon maaf. Sebentar. Wah, kita simpan dulu. Sekali lagi ya. Cukup 2 aja ya sesi ini. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk kesediaannya untuk berfoto bersama. Selanjutnya, mungkin ada closing statement dari Cereni dan kata-kata penutup, dipersilakan. Problem-based learning itu tentang proses, teman-teman. Jadi, sebetulnya sama seperti kita, setiap hari kita pun berproses dan anak-anak pun sama. Jadi, sama-sama bergandengan tangan sama anak-anak untuk berprogres bersama-sama dan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Oke, sama-sama Cereni. Terima kasih banyak juga atas ilmunya hari ini. Kita akan lanjutkan di WAG untuk materi dan bonus-bonus dari Cereni ya. Kita diskusi lanjut tadi WAG. Terima kasih Cereni sudah berbagi ilmu hari ini kepada kita semua. Juga terima kasih untuk Ece-Ece yang sudah hadir hari ini untuk menyaksikan Zoominar dari Hima IP Bogor. Nantikan Zoominar selanjutnya yang akan disajikan oleh IP Bogor. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ya Zoom-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.